Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari sebelum kita akan melakukan aktivitas kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena berkat Tuhan kepada kami sehingga semalam kami bisa tidur dengan nyenyak. Pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami. Untuk itu ya Tuhan, perkenankanlah kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang ke-13, yang demikian firman Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan pada pagi hari ini di dalam kita memasuki bulan diakonia ini diberikan tema bantulah orang-orang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara masalah membantu orang lain bagi orang Kristen bukanlah hal yang baru. Itu hal yang sudah biasa. Dan ini merupakan tugas panggilan bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Bahwasanya orang Kristen dipanggil agar dapat membantu kekurangan orang-orang lain. Demikian juga bacaan kita pagi hari ini, Rasul Paulus berbicara dalam hal membantu orang-orang kudus. Orang-orang kudus sering dipahami orang yang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan di bait Allah. Mereka tidak bekerja seperti yang lain. Pekerjaan mereka hanyalah untuk melayani orang di bait Allah. Hidup mereka diabdikan untuk Tuhan, dan kehidupan mereka ditopang dari buah pelayanan mereka. Dalam keadaan kekurangan, orang-orang kudus ini didukung oleh umat yang rela menyisihkan uangnya atau tenaganya untuk menolong mereka, seperti dengan memberikan tumpangan di rumah saat mereka harus bermalam di suatu tempat tugas pemberitaan kabar baik. Orang-orang kudus ini juga dipahami adalah orang-orang yang percaya, yang mengalami kekurangan dalam penderitaan hidup. Artinya, orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan orang-orang yang mengalami kekurangan dan penderitaan hidup. Saudara-saudara, lalu bagaimana cara kita membantu orang-orang kudus? Cara kita membantu orang-orang kudus adalah dengan membagi dan memberikan apa yang kita miliki dan yang ada pada kita dengan sukarela, tanpa paksaan, dan kita menolong mereka. Mereka yang mengalami kekurangan seperti dengan ambil bagian dalam persembahan umum, pembangunan gedung gereja, misi, atau dukungan dana para misionaris di ladang Tuhan, dan memberikan bantuan kepada mereka yang mengalami musibah, bencana alam, menderita sakit. Itulah merupakan bantuan yang dapat kita berikan kepada mereka, dan sama halnya kita berdiakonia kepada mereka. Melalui hal-hal yang demikian ini, kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, selain membantu dan membagi atau memberikan apa yang kita miliki, kita juga dipanggil oleh Rasul Paulus agar mampu memberikan tumpangan bagi mereka. Rumah kita bisa menjadi tempat orang menyampaikan pergumulan mereka, dan kita memberikan waktu
dan nasihat bagi mereka yang sedang bergumul. Rumah kita juga bisa memberikan tumpangan bagi mereka, para penginjil, para pekabar Injil Tuhan, dan para orang-orang percaya yang sedang membutuhkan untuk tinggal di tempat kita. Rumah kita juga bisa menjadi rumah singgah orang-orang yang mengalami masalah, baik keluarga, bisnis, ekonomi, dan lain-lainnya. Dan rumah kita dapat menjadi rumah doa bagi mereka yang sangat membutuhkan dukungan doa kita. Inilah cara-cara kita membantu orang-orang kudus. Dan selain itu, dalam hal membantu orang-orang kudus dalam berdiakonia ini, kita harus memiliki sikap yang ramah kepada orang lain. Keramah tamahan kepada orang Kristen, orang lain menjadi bentuk pertolongan kita kepada sesama. Rasul Paulus tidak mengajar kita berlaku ramah kepada orang Kristen yang lain. Keramah tamahan berarti mencintai, mengasihi kepada orang-orang yang asing, mencintai dan mengasihi kepada orang-orang lain. Di dalam Ibrani 13:2 untuk mengajar kita tentang pentingnya keramah-ramahan dalam hidup orang Kristen. Ketika kita membantu memberi tumpangan beberapa orang, secara tidak sadar sedang menjamu malaikat. Dengan kata lain, di dalam keramah tamahan kepada orang Kristen, kita sedang menjamu Tuhan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, membantu orang-orang kudus dalam kebutuhan hidup mereka, terutama yang sedang kekurangan, berarti turut serta menunjang pekerjaan Tuhan. Sikap dan tindakan kasih itu pasti sangat diperhatikan oleh Tuhan, sebab mengandung nilai. Tindakan kasih itu pasti sangat berharga di hadapan Tuhan, dan nilai-nilai sebagai persembahan kepada Tuhan sendiri. Karena itu, di bulan diakonia ini, marilah kita memperhatikan, mengasihi, dan membantu mereka yang benar-benar sangat membutuhkan pertolongan kita. Dan teruslah berusaha untuk membantu orang-orang kudus di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, ya Tuhan, agar kami sebagai orang-orang Kristen, khususnya di bulan diakonia ini, mampu berbagi dan memahami, mengerti, memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kami. Bapa, mampukan kami untuk melayani mereka, mampukan kami untuk membantu mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.